kupikir dia ada kekagetan ya, atau kepanikan ya. Kenapa dia harus menyerang saya? Kalau saya nggak pernah nyerang dia. Bahwa saya punya dokumennya sedikit, waktu itu masih tipis. Iya, dan saya minta maaf. Tapi setelah saya dapat dokumen banyak segala macam, ya terus saya kan harus memperjuangkan apa yang saya perjuangkan kan. Ya, saya terus kalau memang punya, nih tunjukin, ya kan? Nih tunjukin ke Ibu Mega. Terus kalau Ahok bilang gini, pejabat yang tidak berani menunjukkan ijazahnya karena yakin yang dia punya palsu. Bitor, apakah partai Anda solid mendukung pernyataan Anda? Karena saya melihat hanya Anda yang berani berbicara terhadap ijazah Pak Jokowi, atau satu partai PDI malu karena sudah tertipu oleh kepolosan Jokowi? Ya, saya dapat dukungannya dari para senior-senior. Mereka kirim WA, halo Tor, sabar terus, gitu-gitu lah. Terus para senior itu juga bikin statement bahwa apa yang dikatakan Bitor bisa mereka pahamin gitu. Oke, tapi Anda dibantah oleh Marsudi apa? Siapa namanya? Prasetyo Edi Marsudi. Nah, betul. Apa yang dia katakan itu betul. Apa yang betul. Apa yang belum dia katakan juga betul. Maksudnya? Dia tidak tahu hal itu bukan suatu hasil. Enggak tahu dia. Bahwa dia menerima dokumen, ya. Yang membawanya ke KPUD, ya. Bersama rombongan. Tapi dia tidak tahu. Tidak tahu. Yang tahu kan cuma 3 orang. Oke. Bahwa dia bilang si Bitor begini. Iya, aku nggak bantah itu. Iya. Tapi ingat, dalam sistem organisasi ada namanya rampak barisan. Selagi setelah diputuskan oleh DPP Ibu Mega, maka kita di belakang harus bekerja. Jadi yang tahu itu memang Boy, dia bilang kan gitu. Dia elitnya. Iya. Tapi untuk pemenangan kan berkewajiban menang di RT, di RW itu kan kita. Ya karena anggota partai. Apa bisa dia sendiri menang ke Jakarta? Nggak mungkin. Bahwa dia elitnya, dia mengaturnya, dia membuat bajunya itu. Iya, itu wewenang dia. Tapi begitu diperintahkan menangkan kandidat kita, harus semua dong. Nah, kita sendiri beli baju. Kita ke Solo beli baju kotak-kotak itu untuk dibagikan di kecamatan. Karena kan saya tanggung jawab di kecamatan. Istri saya pengurus ke PAC, pengurus kecamatan. Istri saya. Nah, kita beli pakaian, kita bagi semua TPS, saksi TPS kita bantu. Kalau enggak kan enggak jalan. Kan kita akan merasa malu sebagai kader. Kalau di TPS kita kalah, kalau di TPS kelurahan kita kalah, kalau di kecamatan kita, itu tanggung jawab. Jadi sebagai kader itu, keumpamanya saya kan pernah 3 kali maju jadi caleg. Itu tanggung jawab saya karena saya sudah mendapatkan nomor urut. Saya harus memenangkan memenangkan diri saya. Bahwa dalam pertarungan saya kalah, nah itu urusan lain. Uangnya lebih banyak orang itu kan. Terus macam. Tapi harus ada angka. Saya dapat 1.000, dapat 30.000, dapat berapa ribu. Itu perjuangan kita, kontribusi kita sebagai kader terhadap kemenangan partai. Tapi kalau sudah dapat nomor urut, tidak turun ke lapangan, kata Ibu Mega itu kan, tidak ada angka kontribusi, itu pengkhianat partai. Pada waktu mau mendapatnya kasak kusuk, minta dukungan si A, dapat supaya dia ditaruh nomor 2, dapat nomor 3, tapi nggak kerja. Kita di nomor berapa aja pasti dapat angka di atas 30.000. Makanya kita bisa menjadi penggantinya Pak Taufik Kimas. Karena ada angka. Kalau nggak ada angka mana bisa. Nah, itu yang kita pelajarin dari partai, bagaimana yang disebut rampak barisan itu. Abang pernah jadi anggota DPR dari tahun berapa sampai tahun berapa ya? 13 ke 14 harusnya kan. Pak Taufik meninggalkan 2013, ya kan? Pak Taufik 2013 sampai 14 saya masuk di situ. Oh, jadi pengganti Taufik Kimas? Ya. Oh, berarti abang itu PAW ya? Ya. Tahun berapa tadi? 14 jadinya. Tapi Pak Taufik meninggalkan 13. Mungkin keteledoran partai atau ketidakpedulian partai. Saya baru dilantiknya 14. Oh, jadi cuma berapa bulan? Iya, seharusnya kan saya dapat 1 tahun lebih. Dan itu selama 1 tahun lebih, yang tadinya gajinya untuk almarhum Taufik Kimas atau turun ke saya, kan itu hilang. I see. Jadi Pak Taufik nggak terima, saya nggak terima. Karena keterlambatan proses PAW itu. Nah, jadi ini berapa bulan akhirnya? Ya antara 7, seharusnya 1 tahun lebih. Jadi Pak Taufik meninggal itu Juni 2013 sampai ke Oktober 2014. Tapi abang nggak pernah ikut waktu itu daerah pemilihan apa itu?
Pemilihan saya waktu itu dapilnya Jawa Barat 2. Satu dapil sama Pak Taufik. Ya harus. Nah, makanya saya bisa PAW. Ya siapa tahu nanti kan zigzag zaman dulu tahun 99. Ya 99 masih boleh. Bukan masih boleh, itu nggak boleh sebenarnya. Tapi diterima aja oleh mereka sendiri kan yang memproses. Iya. Oke. Jadi saya masuk di situ. Jadi bagaimana saya di partai? Iya. Ada yang bilang Victor tuh nggak ada yang dikenal di partai. Saya ikut pendidikan partai. Saya berminggu-minggu ditaruh di Ciawi sana dari 0 sampai ke 100 itu bisa belajar di partai. Bagaimana aturan partai, ideologi partai, baris per baris partai. Saya ikut. Saya bukan orang sekonyong-konyong datang karena bawa duit terus bisa menjadi kandidat caleg segala macam. Saya ikut proses. Saya pendiri. Tapi abang berapa kali ikut pemilu itu? 3 kali. Tahun berapa aja? 9. Tahun 1999. Terus 2014. Terus 2019. Nah pada waktu itu kan pemilihan presiden dan wakil presiden ada yang dipisah, ada yang disatukan. Nah itu di situ kita bekerja. Jadi kalau ada orang bilang saya bukan orang partai, wah marah saya. Saya masuk partai pakai pendidikan. Ikut latihan ke sekolah partai. Ya kan? Bagaimana tanggapan Pak Victor tentang gelar Profesor Paiman yang diraihnya hanya dalam 2 bulan? Memang iya ya? Iya, benar 2 bulan. Maksudnya dari pernyataan dari yayasan, dari yayasan yang suaranya Pak Thomas Yatno itu, iya, cuman dan dari dia sendiri ada videonya Paiman, dia menceritakan dia hanya dalam waktu singkat, ya S1-nya sekian, S2-nya sekian, terus dia profesornya nggak sampai 3 bulan selesai. Berarti kan ini ada lompatan apa yang terjadi dari Direktorat Jenderal Pendidikan. Sementara Yatno sendiri, Thomas Yatno itu, saya 5 tahun belum dapat profesor. Kan ada persyaratan kan. Nah ini kok bisa lulus duluan? Nah ini yang kita nggak tahu. Udah dibilang sama Rocky Gerung, penggiringan ke pasar pramuka terlalu berlebihan. Cari alasan lain lah. Gimana bang? Rocky Gerung? Ya ini ada dari Adinila. Dia mengutip, udah dibilang sama Rocky Gerung, nggak tahu di mana dibilangnya, penggiringan ke pasar pramuka terlalu berlebihan, cari alasan lain lah. Apakah itu setelah Rocky Gerung ketemu Paiman? Nggak ngerti saya. Sudah kita kalau gitu nggak perlu diinikan ya. Ini dari DKYLB ya. Memangnya Anda waktu 2012 tidak di dalam tim Boy Sadikin? Tanda tanya. Setahu saya banyak nama, Victor juga ada di sana tidak? Yang jelas orang-orang yang disebut Victor kami pernah jumpa semua termasuk Boy Sadikin. Tahu dari mana nih DKYLB nih? Gimana? Betul, saya tidak ikut tim itu. Tapi kan saya penduduk Jakarta. Saya kan dapat perintah partai untuk menangkan kandidat. Pasti. Kalau elit itu kan memang antara 3 sampai 9 orang. Itu elit. Jadi ada bendahara, ada sekretaris, ada pemenangan, itu nggak bisa kita ganggu. Karena kan mereka di situ. Tapi apa yang mereka perintahkan untuk pemenangan kita. Jadi kita dibagi baju, KTP-nya Jakarta ya? Jakarta Timur. Jadi kita dibagi kaos, dibagi ini spanduk, itu kita yang pasang. Bang Victor, apakah aman-aman saja sejak sering bersuara keras di media, terutama ancaman dari penguasa? Belum ada. Yang mengancam saya baru bukan mengancam sih. Paiman aja. Melaporkan ke polisi ya? Ya, makanya kalau sekiranya Paiman mau mencabut laporan ke polisi itu bagus. Kalau enggak dia yang diperiksa. Polisi memeriksa saya baru bukan saya pelaku. Kalau orang takut melihatkan ijazahnya pasti palsu. Sebenarnya harus bangga jadi lulusan UGM. Kok takut? Mungkin karena ijazahnya pakai kacamata, apa bisa untuk sekelas UGM? Ini pernyataan ya. Jadi gini, Ahok bilang, setelah Ibu Mega bilang, kalau memang punya, nih tunjukin. Ya kan? Nih tunjukin kata Ibu Mega. Terus kalau Ahok bilang gini, pejabat yang tidak berani menunjukkan ijazahnya karena yakin yang dia punya palsu. Kata Ahok. Memang kalau kita pakai logika ya begitulah logikanya ya. Sejak kapan? Ini ada pernyataan ini. Kalau data Victor tidak valid, mustahil dia berani ungkap semua. Jelas itu termasuk si Paiman dan kawan-kawan. Ayo semua muncul. Karena kasus segera terbongkar, bikin malu saja ngaku-ngaku lulusan S1 ini statement ya. Sejak kapan PDIP dari Peri NHK ya? Sejak kapan PDIP mulai mengendus ijazah palsu Jokowi? Kenapa PDIP melanggengkan Jokowi 2 periode mendukung pada 2019? Yang tahu itu kan baru sekarang. Jadi gini,
pada waktu 2005 di Solo kan sudah satu orang namanya Bambang Tri. Ya. Nah, kalau sekiranya partai pada waktu bersikap, karena kan di situ ada Pak FF Rudi kan. Ya. Partai pada 2005 itu kita pelajarin apa yang diungkap oleh Bambang Tri. Harusnya 2010 Jokowi udah gak bisa main kan. Ya. Harusnya sudah kita bentuk. Ya. Tapi memang tim Jokowi luar biasa kan bisa meloloskannya Ya. 2010 Ya. sampai masuk ke DKI. Ya. Jadi keteledoran PDI itu mungkin karena Mas Rudi Ya. FX kan masih wakilnya si Jokowi kan. Jadi Ya. agak riskan dia kalau mau menceritakan itu Ya. kan. Atau pada waktu Jokowi mendaftar ke DKI, harusnya Mas Rudi ceritakan. Karena dia sudah menyatakan yang mengurus dokumen Jokowi ke KPU bukan orang partai, bukan kader. Ya. Berarti kan dari situ dia sudah bisa belajar. Ya. Kenapa ini? Pasti ada mal praktek kan, harus mal administrasi kan, karena tidak melalui partai. Itu kan mal administrasi. Kan seharusnya partai tanda tangan kan sebelum dokumen itu dibawa ke KPU. Karena pengantarnya kan harus partai. Ya. Nah, kenapa partai menjadi teledor dan teledor itu sampai ke 2014-19 ini? Nah, itu mungkin keteledoran partai di situ. Oke. Artinya tidak mencermatin apa yang dikatakan oleh Bambang Tri sama Gus Nur. Oke. Mereka udah 2 kali masuk penjara. Intinya nggak percaya waktu itu karena berkuasa sedang, ya kan? Ya. Biasa kan orang kalau lagi jatuh cinta itu nggak bisa diomongin. Ya. Pasti, ya. Oke. Banyak sekali pertanyaannya nih. Oke. Ada yang bilang begini, Pak Bitor tetap semangat ya, lebih baik jujur dan hidup apa adanya daripada berbohong seperti para termul yang hobi korupsi dan haus jabatan. Apakah ada ijazah Jokowi yang asli? Sekalian borongan ya. Memang fotonya bukan Jokowi itu, memang tidak bisa lihat bibirnya saja tebal banget, kumis, kacamata, ijazahnya memang palsu. Oke, kalau bicara jujur, Bang Bitor ini apa yang keluar dari hatinya adalah kejujuran, apa yang dia yakini kebenarannya. Gimana, Bang Bitor? Saya meyakinkan lah supaya kita nggak muter-muter. Ya. Datengin aja UGM. Oke. Kita tanya mana berita acara verifikasi. Oke. Dari situ akan kelihatan ini yang dibawa oleh kandidat melalui partai. Ya. Ini yang ada dari universitas. Temuin di mana bedanya. Karena apa yang dilakukan oleh Bariskrim kan ditolak sama Rismond sama Roy Suryo. Artinya Bariskrim melakukan kesalahan besar. Kok meyakinin kan itu. Sementara kawan-kawan ini meyakinkan itu produk dari pasar pramuka. Jadi produk yang dilakukan oleh pasar pramuka diakui oleh Bariskrim. Identik lah segala macam. Diakui oleh UGM. Karena tidak ada pembanding. Pembanding yang terbaik itu adalah dari KPU ini data, dari UGM ini data. Kalau klub ya sudah selesai kan? Terus yang Bariskrim ditolak, dari sini ditolak. Oke, saya berharap gini, kawan-kawan kan sekarang di Jogja sedang demo-demo nih, ya kan? Tidak percaya kepada rektor sekali lagi. Coba titip satu nih, tanya sama rektor, mana berita acara verifikasi dari KPU mana aja, KPU Solo, KPU DKI, KPU RI. Karena dengan adanya dokumen dari KPU itu disandingkan dengan dokumen arsip yang ada di kampus akan ketemu. Kalau sekiranya nggak ketemu ya berarti palsu. Oke, udah jelas ya. Jelas. Oke. Pak Bitor ini karakter yang bisa jadi teman yang enak, nggak baper, dibawa santai, suka bercanda. Saya ingat di salah satu stasiun TV, Pak Bitor respon salah satu dari pihak Jokowi dengan santai, bilang, udah benar itu. Ini komplimen ya. Pak Bitor ngomong jujur tanpa tedeng aling-aling. Kemudian, apa lagi ya? Kalau ini tidak ditindaklanjuti, besok-besok akan makin banyak ijazah palsu. Kan cukup jangan ditampilkan aja bisa selamat. Kan cukup jangan ditampilkan. Oh, maksudnya apa? Oh, jangan ditampilkan maksudnya itu. Kalau ditampilkan nggak ngetahuan ya. Apalagi ya? Oke, banyak sekali kita ini. Pak Bitor, sebenarnya bagaimana sikap PDIP terhadap kasus ijazah palsu ini? Kelihatannya setengah-setengah, benarkah? Sampai saat ini DPP secara pribadi. Jadi belum ada surat ataupun ada panggilan. Jadi kalau sekiranya saya selama jadi partai 2 kali dipanggil Ibu Mega. Waktu saya jadi anggota DPR RI, saya 4 kali dipanggil Ibu Puan. Karena pada waktu itu saya menganggap kan
partai harus bunyi. Iya. Karena banyak permasalahan masyarakat. Itu dipanggil, itu diperingati maksudnya? Ya diajak ngomong lah. Oke, karena Anda kan termasuk orang yang vokal. Ya karena saya kan menganggap saya mendirikan relawan perjuangan demokrasi Repdem itu kan untuk memberikan nilai yang berbeda. Jadi kalau struktural itu begini, seharusnya organisasi saya partai itu agak lincah gitu, agak bermain ke sana ke sini, hantam sana hantam situ, selagi untuk meluruskan. Nah sekarang kan nggak bunyi semua ini, itu aja. Oke. Apalagi ya, Bitor memang bikin Jokowi dan kawan-kawan termehek-mehek. Yang jelas memang harus dihukum seberat-beratnya. Ijazah palsu, skripsi palsu, dokumen palsu. Coba pelakunya rakyat, hukuman berat loh. Oke. Oke, apalagi nih ya. Bang Bitor pasti yakin karena data valid, Termul mana paham. Pak Refli, saya sarankan desak Bareskrim atau apapun namanya untuk menyita ijazah Jokowi dan paksa buat melakukan penyelidikan secara terbuka dengan alasan saudara Jokowi adalah mantan presiden. Apalagi nih. Oke, kita langsung lompat terakhir saja. Masih banyak ya. Oke, ini dari Dain terakhir ya. Pak Bitor ini tidak punya bukti apapun tentang ijazah palsu Jokowi sehingga mudah sekali bagi polisi untuk mematahkan argumentasinya sekaligus melemahkan perjuangan Roy Suryo CS. Gimana, Bang? Ya, apa adanya begitu ya. Dengan adanya polisi kan seharusnya mengimbangin dari pihak kiri atau pihak kanan kayak. Apalagi kawan-kawan itu kan udah dokter, kan punya keyakinan. Jadi saya kan hanya mencari jalan bagaimana ini menyelesaikan. Maka kalau sekiranya tadi itu kita berkesimpulan Jokowi ini kita akui dia bersalah dan dia minta maaf, Bambang Tri dibebaskan sama Gus Nur, terus UGM juga minta maaf, Pak Kosmojo dihargai, Kosmojo diberi penghargaan, kan gitu. Terus kawan-kawan 5 orang 6 orang ini juga tidak perlu diteruskan. Kata Bang Jimli kan ini perdebatan perdata. Kenapa harus pidana? Kan gitu. Jadi jangan pula Polda ini takutnya sama Jokowi. Jadi karena Jokowi yang punya masalah terus tekan Polda untuk menangkap. Hebat sekali negara ini kan. Nah kita akan lawan. Jadi saya pikir jalan solusi terbaiknya itu. Jadi kalau Jokowi punya kasus korupsi ya dikejar, diproses. Tapi untuk kalau kasus ijazah maafkan aja. Artinya kan sudah selesai kekuasaannya. Yang tidak boleh diteruskan adalah Gibran. Karena kan seakan-akan negara sebesar ini, kekayaan sebesar ini, jumlah 200. Masa percaya dengan keluarga Jokowi saja? Dari Jokowi terus ke anaknya Gibran, dua-duanya nggak punya dokumen. Terus orang sebanyak ini coba, bisa diam aja? Terakhir ini saya yang bertanya sedikit aja, mau merunut. Jadi Bang Bitor itu pertama kali bicara mengenai ijazah pasar pramuka itu karena informasi pertama datangnya dari Denny Iskandar. Ya, dari Denny Iskandar. Ya, dari 3 orang lah. Enggak, pertama kali. Pertama kali Yulianto. Oh, Yulianto. Oke. Dari Yulianto lalu ke Denny Iskandar. Itu semua orang yang ketemu sama Bang Bitor semua. Ya, jadi kan alur ceritanya kan dari Cikini itu kan. Dari Cikini baru ke Menteng, ke Borobudur 22 itu. Ya itu orang-orang itu ada di dalam ruang itu. Orang itu di dalam tim-tim itu. Jadi maksudnya pertama kali ketemu. Jadi Yulianto. Itu baru tahun 2025 ini atau dari ini. Setelah saya pulang dari Solo, Solo itu, terus setelah Ibu Mega dibully orang, nah baru saya meracik itu. Dan ketemu Yulianto. Ya, ketemu secara tidak sengaja diundang atau sengaja didatangkan? Jadi Bang Bitor yang datang atau dia yang datang? Sama-sama ke satu titik. Ke satu titik. Lalu itu baru cuma Yulianto doang? Ya, tapi ada berapa orang di sekitarnya. Setelah Yulianto ketemu Denny Iskandar gimana? Telepon. Telepon. Denny Iskandar membenarkan Yulianto? Ya dong. Tetap tim mereka, tim DKI. Dari Denny Iskandar kemana lagi, Abang? Maksudnya informasi dari siapa lagi? Udah jadi itu tadi, udah jadi paparan kejar ke sana kejar ke sini. Oke. Yang paling penting kan kita tidak boleh memfitnah bahwa informasi itu benar adanya. Perkara kemudian soal benar dan tidak memang harus itulah kerja polisi. Harus dia lakukan investigasi. Jangan nangkepin orang. Jangan nangkep orang. Kalau enggak nanti setiap informasi apapun kita nggak bisa ngomong. Jangan dirusaklah demokrasi. Ya kan Jokowi sudah seperti itu memperalat polisi untuk aduh.
Oke, terakhir pelaporan Abang oleh Pak Iman, apa komentarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah supaya clear. Kalau tidak itu kan terus berkembang terus begini, nggak ada pertemuan. Ya. Nah, saya berharap dengan dia melapor ke polisi, berapa pihak dipanggil. Ya. Ah, ini begini, ini begini, ini begini, kan polisi. Ya. Nah, polisi juga nanti akan melihat itu secara nyata. Ya. Ini ada kiosnya, ada kerjaan apa di kios itu, ada siapa pemiliknya, mengerjakan apa, dan segala macam tuh. Kan selesai. Yakin polisi akan fokus pada pengungkapan dokumen itu Itu atau yang saya ragukan. Oke. Karena di situ kan ada Farhat. ya, Pasti kan mereka banyak kawan polisi. ya, Nah, nanti yang kita akan lihat splitnya. Ini kasus pembuatan ijazah. Ya. Ini kasus yang dilaporkan masalah uang kan Ya, gitu. ya, ya, ya. Nah, jadi mereka akan memberdayakan polisi di sini. Oke. Apakah polisi dikasih ini, kasih itu segala macam, pokoknya Bitar ditangkap, ditahan. Oke. Urusannya masalah uang. Padahal uang itu kan diminta 20 dikasihnya 15. Iya. Terus kita dibilang meres dari mana? Oh. Kalau kita mintanya 100 juta atau 100 miliar, Iya. baru kita meres. Iya, iya, iya. Tapi untuk memeres itu kan saya harus punya kekuatan, punya Iya, iya. kekuasaan. Iya. Saya siapa? Iya. Saya rakyat. Ya kan? Gak mungkin dong saya meres dia. Dia Oke. juga dalam posisi kan belum ada salah deh. ya justru aneh ketika dia merasa diperas ya. Iya, kan dia sendiri kan merasa tidak ada salah. Iya. Kok merasa aku yang peras? Oke, sobat Arus sekalian ya. Saya berharap Pak Refli bisa ketemu Pak Iman juga. Pak Iman. Oke, nanti Iya, Pak Iman ini kan nanti begini. saya akan hubungi Iya. Pak Iman ke sini ya, Iya. kalau dia mau datang gitu Iya. biar cover both side Iya, gitu ya. iya, jadi dia punya hak juga untuk menjelaskan. Kalau mau ketemu Pak Iman bisa, Bang Bitar. Tidak ada masalah saya. Nggak ada masalah. Kan memang saya pada waktu itu kan minta uang sama teman, Iya. dia yang ngasih. Iya. Berarti kan teman saya yang mengkondisikan dia. Iya, iya. Saya berterima kasih dengan uang itu kan saya bisa bikin kegiatan. Iya. Gak ada nilai lain. Iya. Saya berharap dia ikhlas. Saya berharap dia berkawan lah. Kita kan minta uang bisa siapa saja selagi Iya. orang itu mau kasih. Iya. Kalau dia nggak mau kasih kita mau bilang apa? Terus kita mau ancam dia? Gak bisa. Oke, silakan closing statement Bang Bitar. Ya itu tadi saya berharap kalau memang Pak Iman orang baik, ya kan, pernah ngajak saya makan enak, ya kan, Di Plaza Senayan ya. ya terus dipelintir bahwa saya minta maaf. Benar saya minta maaf karena saya dianggap memfitnah. Kan nggak boleh berfitnah dalam berpolitik. Iya. Malu dong kita sama guru-guru politik kita, Iya. ya kan. Nah, jadi saya kupikir dia ada kekagetan ya atau kepanikan ya. Kenapa dia harus menyerang saya? Kalau saya nggak pernah menyerang dia. Bahwa saya punya dokumennya sedikit, waktu itu masih tipis, iya. Dan saya minta maaf. Tapi setelah saya dapat dokumen banyak segala macam, ya terus saya kan harus memperjuangkan apa yang saya perjuangkan kan. Ya saya terus. Oh, Anda merasa yakin bahwa sekarang Anda punya banyak dokumen tentang Ya Pak itu Iman? tadi sudah dapat dari surat mahasiswa, Ya. sudah dapat lagi dari yayasan. Oke. Nah, Pak Iman mau apa kan gitu. Oke. Ya, sahabat sekalian, itu saja ya. Mudah-mudahan perbincangan ini menjawab banyak hal ya. Selama 1,5 jam memang tidak akan puas kita, tapi nanti kita bikin sesi lain, adili Bitor berikutnya. Yang jelas adili itu adalah Anda dinilai Indonesia ya. Saya ini edisi kedua, silahkan usulkan kalau Anda sempat membaca ini, siapa yang mau diadili berikutnya ya. Tapi jangan bilang Jokowi, Jokowi beda lagi tuh. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas.